Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Bapak Septian, pada mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang internet, keamanan komputer dan komunikasi, serta etika penggunaan teknologi informasi. Oke, tetap jaga kesehatan, salam sehat, salam semangat. Internet. Mungkin kita tidak asing dengan kata-kata internet, karena kan sekarang apalagi musim pandemi, beberapa melakukan pembelajaran secara daring, ataupun dulu waktu pembatasan kegiatan sosial, pembatasan sosial dari pemerintah, saya yakin banyak yang kerjaannya mungkin tiap hari berhubungan dengan internet, atau mungkin karena menghadapi kebosanan sehari-harinya dengan melakukan selancar di internet. Tapi apakah kalian tahu apakah internet itu? Internet itu kepanjangan dari Internet Connection Networking, atau artinya seluruh jaringan komputer yang saling terhubung. Internet merupakan sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol Suite atau TCP, atau biasa juga disebut dengan IP, untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Internet adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Nah, jadi intinya internet itu suatu sistem yang saling menghubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lain. Satu komputer dengan komputer lain yang ada di seluruh dunia. Di sini kita selain internet, kita juga sering mungkin mendengar tentang intranet. Apakah kalian tahu perbedaan internet dan intranet? Nah, internet itu bisa diakses semua orang, itu internet. Tapi berbeda dengan intranet. Intranet itu hanya bisa diakses oleh beberapa orang. Biasanya intranet itu digunakan dalam suatu perusahaan yang mana yang bisa mengaksesnya hanya pegawai-pegawai perusahaan tersebut. Itulah intranet. Dan biasanya hubungannya ya hanya tentang pekerjaan dan lain sebagainya, yang mana hal itu digunakan untuk mempercepat kinerja dari perusahaan tersebut, dari pegawai perusahaan tersebut. Itu intranet. Tapi kalau internet, semua bisa mengakses. Sekarang mengakses internet, untuk dapat mengakses internet itu diperlukan perangkat komputer atau laptop, smartphone atau tablet yang harus terhubung ke jaringan internet. Terhubungnya ini bisa melalui modem, wifi, ataupun kabel LAN atau local area network. Jadi untuk dapat mengakses internet ya harus ada perangkatnya, ada jaringannya. Seperti itu yang dimaksudkan. Internet pada sekarang itu
sudah mulai banyak berkembang dari 1G, 2G, 3G, 4G, dan sekarang sudah mulai dikembangkan dan sudah mulai diaplikasikan beberapa negara, yaitu pada generasi 5G. Oke, ada 5G. G di sini itu maksudnya adalah generation. Jadi kalau 1G itu adalah generasi pertama, 2G itu berarti generasi kedua, 3G itu generasi ketiga, dan 4G adalah generasi keempat. Kalau 5G otomatis itu adalah generasi kelima. Seperti itu. Selain kita tadi sudah memerlukan perangkat dan jaringan untuk dapat mengakses internet, kita juga harus menggunakan web browser. Apa itu web browser? Web browser adalah aplikasi yang digunakan untuk mengakses halaman web. Ya, sama seperti namanya, web browser. Jadi digunakan untuk mengakses web, seperti itu. Nah, web browser di sini mungkin kita sering menjumpai aplikasi-aplikasi web browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera Mini, Internet Explorer, atau yang biasa di HP itu ada beberapa browser, apa itu ya, banyak, sebenarnya banyak sekali. Yang umum biasanya sih yang dipakai orang-orang, apalagi di Indonesia, itu ya Google Chrome sama Mozilla Firefox, itu yang sangat umum sekali digunakan. Sekarang sejarah internet. Cikal bakal jaringan internet yang kita kenal saat ini pertama kali dikembangkan tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan nama ARPANET atau US Defense Advanced Research Project Agency Network. Itu pertama kali jaringan internet dikenal. Jadi US atau Amerika membuat ini sebenarnya ada persaingan politik dengan Rusia. Rusia itu kalau tidak salah meluncurkan satelit atau apa, satelit kalau tidak salah, satelit. Karena rivalitas di dua negara ini, akhirnya Amerika itu meluncurkan ini tadi, ARPANET. Jadi dua negara adikuasa tersebut memang dari dulu saling berkompetisi, entah di apapun itu. Nah, di awal tahun 1980-an, ARPANET terpecah menjadi dua jaringan, atau gampangnya sebenarnya dipecah menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET itu dapat diakses oleh sipil atau orang umum, sedangkan untuk MILNET itu adalah jaringan internet untuk militer. Jadi awalnya emang ARPANET itu untuk militer, habis itu dipecah jadi dua, yang satu untuk sipil, yang satu untuk militer sendiri. Akan tetapi keduanya mempunyai hubungan sehingga komunikasi antara jaringan tetap dapat dilakukan. Dua jaringan tersebut disebut juga dengan DARPA Internet. DARPA Internet, lambat laun kemudian namanya hanya dikenal internet saja. Jadi internet yang kita tahu, kata internet yang kita tahu sekarang itu awalnya dari kata DARPA Internet. Akhirnya lambat laun nama itu DARPA-nya
nggak diingat mungkin ada apa, yang dikenal hanya internet saja, seperti itu. Berikutnya, protokol standar TCP atau IP mulai diperkenalkan pada tahun 1982, disusul dengan penggunaan sistem DNS atau Domain Name Service pada tahun 1984. Di tahun 1986 lahir National Science Foundation Network atau NSVNet yang menghubungkan para periset di seluruh negeri dengan 5 buah pusat superkomputer. Itu pada tahun 1986. Pada awalnya, internet hanya menawarkan layanan berbasis teks, meliputi remote access, email atau messaging, maupun diskusi melalui newsgroup atau Usenet. Kemajuan berarti dicapai pada tahun 1990 ketika World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN atau Laboratorium Fisika Partikel di Swiss, berdasarkan proposal yang dibuat oleh tim Berners-Lee. Kemudian Viola diluncurkan oleh PW dan didistribusikan bersama WWW. Selanjutnya ada terobosan berarti lainnya, yaitu pada tahun 1993 ketika Internik didirikan untuk menjalankan layanan pendaftaran domain. Jadi domain mulai mulai diakses secara umum. Ini sudah mulai banyak yang diakses, yang dilakukan oleh Internik. Penggunaan internet secara komersial dimulai pada tahun 1994, dipelopori oleh perusahaan Pizza Hut, dan internet banking pertama kali diaplikasikan oleh First Virtual. Sementara itu, kita di Indonesia baru bisa menikmati layanan internet komersial pada sekitar tahun 1994. Selanjutnya adalah aplikasi internet. Internet sebenarnya mengacu kepada istilah untuk menyebut sebuah jaringan, bukannya suatu aplikasi tertentu, karena internet tidaklah memiliki manfaat apa-apa tanpa adanya aplikasi yang sesuai. Setiap aplikasi berjalan di atas sebuah protokol tertentu. Istilah protokol di internet mengacu pada satu set aturan yang mengatur bagaimana sebuah aplikasi berkomunikasi dalam suatu jaringan. Sedangkan software aplikasi yang berjalan di atas sebuah protokol disebut sebagai aplikasi klien. Di bagian ini kita akan berkenalan secara sepintas dengan aplikasi-aplikasi yang paling sering dimanfaatkan oleh pengguna internet, yaitu World Wide Web atau WWW. Mungkin kita tidak asing dengan WWW ini ya, atau kita seringnya menyebutnya adalah web. WWW ini adalah merupakan aplikasi internet yang paling populer sekali. Jadi kalau kita di internet, kita pasti googlingnya www atau https. Tapi dulu itu adalah www yang sering ini. Secara teknis, web adalah sebuah sistem di mana informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain yang tersimpan dalam sebuah internet web server dipresentasikan dalam bentuk hypertext. Untuk berteks ini kayaknya kalau tidak salah sekarang itu yang terbaru itu HTML5 kalau nggak salah ya, hypertext yang umum banyak diketahui. HTML atau web-web itu yang ada di internet itu rata-rata itu kan menggunakan HTML. Web dapat diakses oleh perangkat lunak web client yang secara populer disebut sebagai browser. Tadi browser, jadi web itu dapat diakses dengan browser. Tadi sebelumnya sudah saya berikan contohnya ya, contohnya seperti Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Mini,
dan lain sebagainya. Banyak sekali web browser yang ada sekarang, entah itu hanya untuk laptop atau komputer ataupun untuk handphone, smartphone. Itu juga banyak sekali web browser yang dapat diakses atau di-download. Selanjutnya adalah electronic mail atau email atau messaging. Email atau dalam istilah Indonesia surat elektronik. Jadi email itu kan surat elektronik ya. Mail itu adalah surat, elektronik ya elektronik. Adalah aplikasi yang memungkinkan para pengguna internet untuk saling berkirim pesan melalui alamat elektronik di internet. Ya mungkin kita biasa tahu tentang Gmail, Yahoo Mail, nah itu adalah contoh dari email. Selanjutnya adalah file transfer. Fasilitas ini memungkinkan para pengguna internet untuk melakukan pengiriman atau upload atau menyalin atau mengunduh atau download sebuah file antara komputer lokal dengan komputer lain yang terhubung dalam jaringan internet. Ya ini kalau kita mau download atau apa atau upload ya ini sebenarnya itu adalah bagian dari file transfer. Selanjutnya adalah remote login. Layanan remote login mengacu pada program atau protokol yang menyediakan fungsi yang memungkinkan seseorang pengguna internet untuk mengakses atau login ke sebuah terminal atau remote host dalam lingkungan jaringan internet. Jadi layanan ini yang mudah kita ketahui kalau kita masuk ke dalam suatu sistem jaringan internet, kita masuk ke sistem tertentu, kita harus login. Nah ini sebenarnya remote login. Protokol yang umum digunakan untuk keberadaan remote login adalah Telnet atau Telecommunication Network seperti itu. Namun remote login melalui Telnet memiliki risiko keamanan karena data yang dikirimkan berbentuk plain text atau tidak dienkripsi, sehingga seseorang atau termasuk para cracker yang menangkap paket pada jaringan atau sniffing dapat mengumpulkan informasi-informasi mengenai host tersebut dan remote host, termasuk username dan password. Nah, untuk memperkecil risiko ini, maka telah dikembangkan protokol SSH atau Secure Shell untuk menggantikan Telnet dalam melakukan remote login. Dengan memanfaatkan SSH, maka paket data antar host akan dienkripsi atau diacak, sehingga apabila disandar tidak akan menghasilkan informasi yang berarti bagi pelakunya. Jadi gini, data itu kan saling saling terkirim, dan itu bisa beberapa cracker. Cracker ini adalah hacker yang jelek atau hacker yang sudah merusak seperti itu. Ini itu bisa mengambil data tersebut. Nah, kalau dia sudah menggunakan Secure Shell atau SSH, data itu diacak oleh penyedia. Jadi kalau cracker itu mengambil data itu, yang dia ambil itu data-data acak, secara otomatis data tersebut kan tidak berguna. Semisal ini hanya semisal saja, dia mau ngambil datanya si Budi. Si Budi ini karena data ini diacak, jadi tulisan Budi itu tidak tertulis Budi, mungkin tertulis B di Biut atau apa. Jadi kan yang diambil cracker itu adalah Biut, otomatis kan ini data yang salah kan, enggak. Nah ini, jadi itu yang namanya data dienkripsi. Jadi di WA itu kan juga sering ya kita melihat data dienkripsi. Ya dienkripsi itu maksudnya adalah diacak. Jadi jika suatu ketika ada cracker yang masuk untuk mengambil data yang diambil data yang sudah berbentuk acak.
Nah, bagi siapa yang bisa mengembalikan data tersebut tidak menjadi acak? Ya penyedianya itu yang bisa. Dia biasanya sudah punya sistem sendiri untuk mengambil datanya yang sudah diacak tersebut untuk kembali ke formasi atau ke bentuk semula. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah IRC atau Internet Relay Chat. Layanan IRC atau biasa disebut sebagai chat saja adalah sebuah bentuk komunikasi di internet yang menggunakan sarana baris-baris tulisan yang diketikkan melalui keyboard. Kegiatan chatting membutuhkan software yang disebut IRC client. Di antaranya yang paling populer adalah software MIRC. Beberapa contoh aplikasi IRC diantaranya Yahoo Messenger, Google Talk, MIRC, WhatsApp, Live Connect, Live IM, dan lain-lain. Jadi aplikasi-aplikasi chat yang biasa kita gunakan itu menggunakan IRC, yaitu Internet Relay Chat, seperti itu. Selanjutnya pada subseksi yang kedua yaitu tentang cyber crime. Jadi gambarnya mungkin agak apa itu ya, kok orang sepertinya itu mengetik sesuatu dan keluar angka-angka atau kode-kode tertentu. Apa sih cybercrime itu? Cybercrime itu dari kata cyber dan crime. Apa itu cyber? Kita sering mendengar dunia siber. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan tulis siber. Dunia siber itu apa sih dunia siber? Jadi cyber itu adalah dunia maya. Jadi cyber itu dunia maya, sedangkan crime itu adalah kriminal atau kejahatan. Jadi kalau dua kata ini digabung menjadi cybercrime, itu adalah maksudnya adalah kejahatan dunia maya. Nah, kejahatan dunia maya berarti tindakan kriminal yang dilakukan di dunia maya, seperti itu. Kejahatan ini tentu memanfaatkan kecanggihan komputer, internet, maupun alat TIK yang lain. Meskipun tidak terlihat, bukan berarti dampak jenis kejahatan ini hanyalah ringan. Tidak. Cybercrime bahkan dapat mengakibatkan kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan kejahatan biasa. Pelaku cybercrime dapat melakukan kejahatan lintas negara, bahkan lintas benua. Hal ini disebabkan pengguna internet oleh si pelaku. Karena internet menghubungkan komputer-komputer di berbagai belahan dunia, tentu korban kejahatan dapat berasal dari seluruh dunia. Berikut beberapa jenis cybercrime yang sering terjadi. Di situ terlihat gambarnya seseorang yang mensabotase komputer yang dipakai orang lain. Nah, yang pertama, jenis cybercrime yang pertama adalah akses tanpa izin atau unauthorized access. Kejahatan jenis unauthorized access dilakukan dengan memasuki komputer atau jaringan komputer tanpa izin. Pelaku kejahatan ini memanfaatkan kelemahan sistem keamanan komputer maupun jaringan komputer. Si penjahat menyusup ke komputer untuk mencuri data, melakukan sabotase, atau hanya sekedar menguji keahlian yang ia miliki. Pelaku penyusupan disebut dengan cracker. Yang tadi saya jelaskan sebelumnya, ada cracker, ada hacker. Jika si pelaku hanya menguji kemampuannya, dapat dikatakan bahwa pelaku ini tergolong hacker. Jadi gini, kalau hacker itu menyusup pada dalam sistem jaringan orang lain, ya otomatis tanpa izin, tapi dia itu tidak merusak. Dia biasanya itu hanya menguji kemampuannya, jadi dia tidak merusak atau mengambil data tersebut. Tapi kalau cracker berbeda. Cracker itulah hacker yang merusak tadi. Jadi dia
ya mengambil data dan lain sebagainya. Seperti itu. Sebagai catatan, jasa hacker sering digunakan sering digunakan oleh perusahaan pembuat program untuk menguji keamanan suatu program yang mereka buat. Jadi hacker ini, meskipun hacker itu juga bisa dibilang orang usil, tapi orang usil untuk menyalurkan kemampuan sebenarnya. Itu sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan pembuat program ya, untuk menguji program yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Jadi biasanya hacker itu disuruh untuk gimana caranya dia bisa masuk nggak ke program tersebut, bisa nggak dia menghack program tersebut, itu dibayar biasanya. Jadi keisengan hacker itu terkadang menghasilkan hacker, bukan cracker itu sebenarnya sudah melebihi batas. Sekarang jenis cybercrime yang kedua yaitu illegal contents. Sesuai namanya, illegal contents atau muatan ilegal berarti muatan berupa data atau informasi asing yang dimasukkan oleh pelaku kejahatan. Data atau informasi yang dimasukkan dapat berupa sesuatu yang tidak benar atau tidak sesuai dengan norma. Pelaku kejahatan memasukkan data ini untuk menimbulkan kekacauan atau mencemarkan nama baik seseorang. Jadi illegal content itu sebenarnya sifatnya itu bertempat sebenarnya, bernegara. Jadi bernegara itu sebenarnya mungkin berbeda ya illegal content-nya ya. Jadi kalau di Indonesia illegal content itu ya seperti illegal ya seperti kekerasan, konten-konten kekerasan, pornografi itu masuk ilegal di Indonesia. Jadi mungkin konten-konten ini di luar sana di beberapa negara mungkin dia tidak ilegal, tapi kalau kejahatan-kejahatan konten kekerasan itu kayaknya di semua negara itu termasuk ilegal, sepertinya ya seperti itu. Jadi kekerasan, terutama kekerasan pada anak, nah itu sangat di semua negara itu kayaknya dianggap itu kejahatan yang sangat tidak manusiawi. Jadi itu masuk sekali dalam illegal content hampir di semua negara. Selanjutnya adalah cyber espionage. Spionage berarti mata-mata. Jadi kalau cyber espionage berarti mata-mata di dunia maya, seperti itu. Cyber espionage atau mata-mata dalam dunia maya dilakukan untuk mengamati serta mencuri informasi rahasia suatu negara atau perusahaan. Nah, cyber espionage ini hampir di semua negara itu rata-rata memiliki cyber espionage. Karena sekarang itu adalah era digital, ya otomatis hampir semua negara itu punya spionase mereka. Jadi ini digunakan sebagai keamanan negara, biasanya seperti itu. Yang selanjutnya jenis cybercrime selanjutnya adalah sabotase. Bentuk kejahatan ini merupakan kejahatan yang berusaha untuk menimbulkan gangguan kerusakan data, kehancuran program, atau kehancuran jaringan komputer. Sabotase ada beberapa jenis, antara lain denial of service atau DOS. DOS menyerang kelangsungan kegiatan jasa di internet. Hal ini marak terjadi karena situs dalam internet sangat mungkin disalahgunakan. Pelaku kejahatan dapat membuat situs menjadi penuh oleh data yang ia kirimkan. Akibatnya, situs tersebut sulit diakses oleh pengguna. Jadi pelaku kejahatan ini dia membuat situs itu seperti memorinya itu penuh atau database-nya penuh, jadi akhirnya lemot dan susah diakses, seperti itu. Yang kedua, penyebaran virus.
Virus adalah program atau software yang dapat menggandakan diri. Selain itu, virus juga dapat menempelkan diri dengan setiap software dalam komputer. Virus dapat menghilangkan data, mutasi mesin, hingga merusak jaringan. Pelaku kejahatan dapat mengirimkan virus melalui email dan file yang diunduh atau download dari suatu sistem. Jadi hati-hati, virus ini terkadang dia ditempelkan dalam email atau file. Jika kita klik, maka dia akan menyebar virus tersebut. Koneksi komputer yang terinfeksi virus biasanya berubah menjadi lambat, sistem atau software sering mati, atau komputer melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan perintah kita. Itu virus. Jadi biasanya indikasinya itu ya laptopnya lemot, seperti itu. Yang ketiga itu penyebaran worm. Worm adalah program yang dapat berjalan sendiri. Jenis program ini dapat berpindah-pindah dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan yang terhubung. Worm memperbanyak diri dengan cepat sehingga memori dalam komputer atau jaringan komputer menjadi penuh. Ini hampir sama dengan virus tadi. Juga dia sering memainkan memori dari komputer, sehingga jika memori itu penuh maka komputer akan berjalan sangat lambat dan terkadang malah bisa fatal. Jika memori penuh, komputer juga dapat menjalankan operasi dengan baik. Bahkan mungkin bola komputer yang terkena worm sama sekali tidak dapat digunakan. Yang keempat, phishing. Kita sering mendengar phishing ya di berita-berita kejahatan, itu kadang sering terjadi. Phishing dilakukan untuk mengecoh korban sehingga si korban memberikan data ke dalam situs yang telah pelaku siapkan. Situs yang disediakan direkayasa sehingga menyerupai situs resmi milik perusahaan tertentu. Nah, jadi kita mungkin sering melihat beberapa situs yang hampir-hampir mirip dengan situs yang umum biasa ada. Situs ini pun tidak hanya situs-situs yang sifatnya mungkin kayak PNS atau apa ya. Kadang situs-situs belanja juga ada. Saya tuh pernah tahu informasi ada satu situs namanya Lazada, kalau nggak salah dulu, nggak tahu sekarang masih atau enggak. Lazada, jadi double Z. Kalau yang benar umumnya ini Lazada adalah layanan ini market, online market ya. Nah, itu seperti Shopee juga. Itu kan tulisannya Lazada, satu Z. Itu kadang di internet ada Lazada. Nah, ini hati-hati. Situs-situs yang mirip-mirip dengan situs umum. Nah, ini hati-hati. Bisa jadi ini adalah kegiatan phishing. Nah, data pribadi yang diincar, tadi kan mencari data pribadi ya. Kalau phishing itu ya. Jadi data pribadi yang diincar itu misalnya identitas atau ID, password, nomor PIN. Makanya kadang di link-link yang dibagikan oleh situs-situs yang tidak jelas ini, terkadang kan kita disuruh untuk memasukkan email, untuk login lah, email, identitas dan lain sebagainya, PIN. Nah, itu hati-hati. Jadi data tersebut akan ke-record. Selanjutnya, aneka data pribadi tersebut digunakan pelaku kejahatan untuk kepentingan pribadi. Bisa juga digunakan untuk masuk ke situs yang dipunyai oleh korban, atau terkadang digunakan untuk yang paling ini masuk ke dalam mungkin banking dan lain sebagainya. Yang bisa jadi ya otomatis uang yang bayar adalah keuangan dan bisa diambil oleh seseorang. Karena kan biasanya kan ada beberapa hacker atau beberapa itu kan pelaku kejahatan itu kan dia mengkombinasikan paspor dengan identitas dan lain sebagainya. Dan terkadang itu kan setiap orang itu di situ punya banyak, ya ibaratkan
login tertentu, mungkin dia di e-banking atau di apa, atau mungkin di masuk pada situs apa resmi apa, itu kebanyakan kan passwordnya itu kan tidak jauh-jauh beda. Nah itu kan juga perlu diantisipasi. Dan sering juga password itu adalah tanggal lahir atau nama anaknya atau siapa, seperti itu. Makanya password yang paling aman itu password dengan kombinasi yang full, dengan huruf besar, huruf kecil, dengan angka, dan dengan simbol-simbol. Makanya kalau pada situs tertentu yang sangat kredibel, dia biasanya meminta password dari pengguna itu password yang komunikasinya sangat penuh. Jadi agar data yang masuk susah untuk diambil oleh orang lain, seperti itu. Yang kelima, carding. Carding, sesuai istilah yang diberikan, carding adalah kejahatan seputar penggunaan kartu kredit. Pelaku kejahatan menggunakan identitas kartu kredit orang lain untuk kepentingan pribadi. Nah ini hati-hati, itu biasanya ada di di ATM itu. Jadi dari mereka mengambil data phishing. Nah, di ATM itu dia biasanya kadang menempelkan sesuatu di tempat masuknya kartu agar bisa terscan itu data-data yang ada di kartu itu. Kemudian data itu dipakai oleh pelaku, ya itu tadi bisa juga digunakan untuk mengakses kartu kredit Anda, seperti itu. Hati-hati juga. Identitas ini biasa dicuri pelaku ketika pemilik kartu kredit melakukan transaksi di internet. Nah, ini yang paling hati-hati kalau pas transaksi di internet. Carding dilakukan saat pemilik kartu kredit sedang melakukan transaksi online. Dengan cara tertentu, pelaku kejahatan menembus jaringan komputer yang digunakan untuk melakukan transaksi. Setelah itu, pelaku kejahatan merekam data-data kartu kredit, seperti itu. Hati-hati sekali. Nah, dengan kartu kredit inilah pelaku kejahatan melakukan transaksi untuk kepentingannya sendiri. Jadi bagi kita yang punya mungkin e-banking atau dan lain sebagainya yang itu ada nilai ini finansial, nilai keuangannya atau nilai ekonominya, atau ya ada duitnya, itu ada hati-hati. Kadang itu banyak pelaku kejahatan ya, banyak sekali cara-cara untuk mendapatkan data ini. Itu jadi agak hati-hati. Sebaiknya kalau contoh e-banking yang digunakan itu e-banking dengan jumlah nominasi yang sesuai apa yang digunakan saja, diisinya hanya sesuai apa yang digunakan saja. Kalau untuk penyimpanan, kalau menurut saya sih tidak usah bank yang menggunakan e-banking. Dalam arti contoh, kalau yang e-banking kita menggunakan BCA, yang untuk penyimpanan pribadi kita, untuk menabung kita menggunakan BRI atau BNI atau apa, jadi berbeda. Jadi suatu ketika kalau e-banking kita dihack orang, itu tidak semua duit itu habis. Itu. Dan kadang kejahatan yang seperti ini itu dia tidak mengambil uang, itu langsung banyak. Jadi para pelaku kejahatan itu kadang dia itu mengambil data banyak orang, dan dia bisa masuk di sistem-sistem keuangan orang-orang tersebut. Tapi dia ngambilnya itu kadang-kadang hanya sedikit-sedikit. Agar apa? Agar tidak terdeteksi oleh korban. Kalau keambilnya 50, 100 itu kan kadang kan nggak terdeteksi, artinya kan korban kepotong 50, kadang malah nggak sadar kalau duitnya itu sudah hilang 50.000. Nah, itu kadang terjadi seperti itu. Jadi para pelaku ini dia memanfaatkan banyaknya korban, tapi dia ngambilnya bertahap sedikit kayak gitu. Jadi agak perlu hati-hati dengan bertransaksi online. Selanjutnya yang keenam adalah penipuan menggunakan telepon seluler atau handphone. Kamu, saudaramu, atau tetanggamu mungkin pernah menerima SMS bahwa kamu menjadi pemenang suatu kuis atau memperoleh pulsa gratis. Hati-hati dengan SMS seperti ini.
Namun hati-hati dengan seperti itu, jangankan memperoleh sepeser uang, bisa-bisa kamu malah rugi jutaan rupiah. Ya jelas, SMS yang kamu terima termasuk penipuan yang memanfaatkan kemajuan teknologi. Korban penipuan SMS ini banyak sekali. Jadi sedikit banyak sekali yang sudah mendapatkan, dan semoga tidak menjadi korban. Jadi kamu harus berhati-hati jika menerima SMS yang berisi pemberitahuan penerima hadiah. Iya, hati-hati. Nah, aneka dampak negatif dari kehadiran alat TIK telah dipikirkan oleh pemerintah. Dari hasil pemikiran ini lahir dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, Undang-Undang ITE. Undang-Undang Hak Cipta ya jelas hubungannya dengan hak cipta. Biasanya yang paling sering ini itu tentang hak cipta lagu, itu sering sekali banyak yang ini, dan itu sebenarnya ada undang-undangannya. Jadi agak hati-hati dengan hak cipta yang terutama yang nilai finansialnya tinggi, itu hati-hati sekali. Jadi bisa-bisa kita terjerat hukum. Dalam undang-undang ITE ini termasuk undang-undang juga yang baru juga, undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, sebenarnya di dunia IT itu kita ada yang namanya etika komputer. Nah, etika ini dikeluarkan oleh Computer Ethics Institute. Nah, isi kode etik ini sebagai berikut. Jadi di dunia komputer ya, itu sebenarnya ada etikanya. Jadi sudah disepakati secara umum bahwa itu ada 10 etika dalam dalam komputer. Nah, ke-10 etika tersebut yaitu 1. Jangan menggunakan komputer untuk melukai atau menyakiti orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan mengganggu kinerja komputer yang digunakan orang lain. Yang ketiga, jangan memata-matai data orang lain. Yang keempat, jangan menggunakan komputer untuk mencuri. Nah, ini tadi. Jadi itu secara etik itu salah, tidak boleh itu. Yang kelima, jangan menggunakan komputer untuk membuat saksi palsu. Yang keenam, jangan menyalin atau menggunakan software yang tidak kamu beli dengan sah. Yang ketujuh, jangan menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa penghargaan yang layak. Ini copyright ya. Yang kedelapan, jangan menyalahgunakan keahlian orang lain. Ini maksudnya memanfaatkan orang yang pintar komputer untuk kejahatan. Itu juga menyalahi kode etik. Yang kesembilan, pikirkan baik-baik dampak yang mungkin timbul dari program atau sistem komputer yang kamu buat atau rancang. Yang 10, selalu gunakan komputer dengan pertimbangan baik-baik serta hormati orang lain. Sebenarnya kode etik tersebut sudah mengatur tata cara pencegahan dampak negatif akibat penggunaan komputer. Jika pengguna memegang teguh kode etik, tentu kejahatan akibat penggunaan TIK tidak akan ada. Bagaimana jika ada pengguna komputer yang bandel? Pengguna ini dapat terkena sanksi hukum. Sanksi ini juga tidak ringan. Jadi gini, kalau kode etik itu secara ini kan sebenarnya etika itu kan etik itu sebenarnya kan sesuatu kesepakatan yang sifatnya tertentu atau lokal. Jadi kode etik itu tidak bisa sebenarnya secara ini kode etik itu tidak bisa terjerat hukum sebenarnya. Kalau kita pahami maksud kode etik itu sebenarnya tidak bisa secara hukum. Ya, jadi karena mungkin
tidak bisa secara hukum ini kan kesadaran sebenarnya. Jadi gini, saya menggambarkan etika itu kayak gini. Kalau kita seumpama kita bayangkan di kampus, itu kan ada etika kampus. Nah, etika kampus di contoh di perguruan tinggi di Indonesia itu juga akan berbeda pasti akan berbeda dengan etika kampus yang ada di luar kampus di luar negeri. Jadi contoh, kalau di kampus di Indonesia kita kuliah dengan menggunakan baju you can see yang kelihatan atau baju kaos, itu kan tidak boleh. Apakah itu salah? Tidak. Itu maksudnya hanya salah menyalahi etika yang ada di situ. Bukan berarti salah secara ini ya. Tapi kalau di Amerika boleh-boleh saja kuliah seperti itu. Apakah mereka salah? Tidak, karena di etika di sana itu diperbolehkan. Bisa dipahami. Jadi etika itu sifatnya lokal. Jadi etika di sini itu mungkin berbeda di suatu tempat. Nah, karena etika itu lebih cenderung secara arti pemahaman itu adalah kesepakatan yang sifatnya lokal. Maka sebenarnya ini secara ini tidak bisa menekan angka kriminalitas di dunia siber. Makanya di beberapa negara mengeluarkan undang-undang. Contoh di Indonesia itu mengeluarkan undang-undang ITE dan undang-undang Cipta seperti itu. Jadi kalau terkena sanksi, kalau contoh di Indonesia kemungkinan besar adalah sanksinya karena ada undang-undang ITE itu. Jadi hati-hati, sanksinya ini juga ya lumayan banyak yang sudah terkena sanksi, terutama yang menyebarkan berita-berita hoax. Jadi itu juga sudah bisa dibilang kejahatan, menyebarkan informasi yang sifatnya hoax itu merupakan suatu kejahatan. Jadi bijaklah dalam menggunakan internet, bijaklah dalam menggunakan komputer seperti itu. Terima kasih. Saya akhiri. Semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu. Jikalau ada kekurangan atau kesalahan saya dalam memberikan informasi, bisa dituliskan di dalam komen, karena saya juga manusia biasa, pasti juga banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.